dahsyat, yes, yes, yes. Nah, adik-adik semua, kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Walaupun hanya melalui video, namun tak menurunkan semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum memulai ibadah, kakak mau tanya dulu kepada kakak Litus dan kakak Odi. Kakak Litus dan kakak Odi sehat? Sehat kakak. Nah, sehat. Adik Brian sehat? Sehat kakak. Nah, kita semua sehat karena Tuhan Yesus menjaga kita, memelihara kita setiap harinya. Dia boleh menjaga kita dari pagi hingga malam. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang kita. Dia mau supaya kita tetap sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata dari terbit matahari. Tuhan menciptakan penerang bagi bumi, yaitu matahari, yang bertujuan untuk menyinari segala ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah buat, sehingga kita boleh menikmati segala ciptaan Tuhan tersebut. Ayo adik-adik, mari kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, adik-adik, mari kita arahkan pikiran kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih cinta-Mu yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami masih boleh ada di minggu pagi ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan kaki dan tangan kita untuk memuji Tuhan dan untuk menolong satu sama lain. Untuk itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berkata tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri mempunyai jari,
adik-adik tahu tidak kalau Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita. Buktinya apa? Dia mau mengorbankan dirinya buat kita semua. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau menuruti firman-Nya. Nah, untuk itu adik-adik semua kita akan menyembah Tuhan. Mari semua kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak mohon adik-adik siapkan Alkitabnya, taruh di depan meja yang sudah ada di depan kita, dan kita akan menyanyi sebuah lagu, "Kusiapkan hatiku Tuhan" dalam sikap berdoa. Sujud menyembah
Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau minta kekuatan dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai mulut hamba Tuhan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami setiap saat melalui pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik masih ingat cerita kita minggu kemarin? Ya, cerita kita tentang Daud yang diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, hari ini kira-kira firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Nah, adik-adik penasaran tidak? Kita sekarang adik-adik duduk yang rapi, kita mau dengar firman Tuhan. Segerombolan orang Aram yang kembali ke tempat mereka membawa tawanan seorang anak perempuan dari bangsa Israel. Nah, tawanan itu adik-adik pada zaman itu adalah orang yang dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari tempat tinggalnya, kemudian dijadikan sebagai pelayan atau pembantu. Nah, tapi tidak digaji adik-adik, jadi mereka bekerja itu tanpa diupah sama sekali. Nah, seperti anak perempuan bangsa Israel ini, dia dibawa, dijadikan pelayan di rumah panglima tentara yang namanya Panglima Naaman. Dia adalah pelayan dari istri Panglima Naaman. Panglima Naaman ini adalah panglima perang dari orang-orang Aram yang gagah perkasa adik-adik. Tapi sayang adik-adik, Panglima Naaman saat ini sedang sakit kusta. Waduh, sakit kusta adik-adik zaman itu belum ada obatnya adik-adik. Sehingga mereka di hidup itu tidak bersama dengan keluarganya tapi hidup sendiri. Karena selain tidak ada obatnya, penyakit kusta ini juga itu menular. Nah, pasti istri dan Panglima Naaman ini sedih dong adik-adik karena Panglima Naaman ini sakit kusta. Mendengar Panglima Naaman sakit kusta, pelayan dari istri Panglima Naaman, seorang perempuan dari bangsa Israel ini, mengatakan kepada istrinya Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Panglima Naaman. Nah, mendengar itu, istri dari Panglima Naaman ini memberitahukan kepada Panglima Naaman, dan Panglima Naaman langsung berangkat menemui nabi itu. Nah, nabi itu bernama Nabi Elisa. Panglima Naaman berangkat bersama dengan para pegawainya, para pembantunya untuk menemui Nabi Elisa di Samaria. Setelah mereka sampai di Samaria, ternyata Panglima Naaman tidak bertemu dengan Nabi Elisa adik-adik, tapi dia bertemu dengan pelayan dari Nabi Elisa. Pelayan Nabi Elisa ini menyampaikan pesan kepada Panglima Naaman bahwa Panglima Naaman harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali supaya Panglima Naaman bisa sembuh. Nah, mendengar itu adik-adik, Panglima Naaman langsung marah adik-adik. Panglima Naaman sangat marah. Dia berkata, Nabi Elisa ini tidak mau menemui saya. Yang menemui saya itu pelayannya. Dia juga menyuruh saya mandi di Sungai Yordan. Padahal di tempat lain masih ada sungai yang bersih. Sungai Yordan itu sungai jorok, kotor. Kenapa saya harus mandi di situ? Kenapa bukan sungai lain yang bersih, yang layak untuk saya tempati mandi? Sambil marah-marah, Panglima Naaman ini mau kembali ke tempatnya. Tetapi pegawainya yang bersama-sama dengan dia membujuk Panglima Naaman. Setelah dibujuk,
Akhirnya Panglima Naaman mau mandi di Sungai Yordan. Panglima Naaman pergi ke Sungai Yordan untuk mandi. Dia mulai menyelam. Menyelam yang pertama, dia menyelam, naik. Dia melihat, badannya masih belum sembuh. Masih banyak kustanya adik-adik. Kemudian Panglima Naaman menyelam untuk kedua kalinya. Menyelam lagi, naik. Dia lihat lagi, aduh belum sembuh adik-adik. Masih ada kustanya. Kemudian menyelam untuk yang ketiga kalinya adik-adik. Panglima Naaman menyelam lagi. Kemudian naik lagi ke permukaan. Dia lihat masih ada. Menyelam yang keempat kalinya. Naik. Dia lihat masih ada adik-adik. Kustanya belum sembuh. Menyelam untuk kelima kalinya adik-adik. Panglima Naaman kemudian menyelam, naik. Dia lihat, ternyata di badannya masih banyak kusta. Kemudian Panglima Naaman menyelam untuk keenam kalinya. Ya. Kemudian naik permukaan, dia lihat, masih ada adik-adik. Kustanya belum sembuh adik-adik. Kemudian Panglima Naaman menyelam untuk ketujuh kalinya. Dia benamkan dirinya, kemudian dia naik. Dia lihat, wow, adik-adik, Panglima Naaman sangat senang. Karena Panglima Naaman sudah sembuh. Panglima Naaman sangat senang. Kemudian dia mau memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Dia memberikan emas, perak, baju-baju yang cantik adik-adik. Tapi sayang adik-adik, Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah itu. Nabi Elisa berkata, saya ini pelayan Tuhan. Yang menyembuhkan panglima itu adalah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, tapi Panglima Naaman terus membujuk Nabi Elisa untuk menerima hadiah itu. Tapi lagi-lagi adik-adik, Nabi Elisa tidak mau sama sekali menerima hadiah itu. Dia tetap menolak hadiah dari Panglima Naaman. Luar biasa adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk yang pertama, kita harus selalu setia dengan pekerjaan kita. Nah, setianya bagaimana adik-adik? Tadi perempuan bangsa Israel yang dibawa menjadi tawanan itu tidak pernah sedih adik-adik. Dia tidak pernah marah karena dijadikan pembantu atau pelayan. Tetapi justru dia mengerjakannya dengan sukacita dan memberitahukan berita kepada istri Naaman supaya pergi berobat kepada Nabi Elisa. Dan Tuhan menolongnya sehingga Naaman bisa sembuh. Nah, yang kedua adik-adik, saat itu Tuhan bisa menyembuhkan Naaman tanpa mandi di Sungai Yordan. Tetapi Tuhan mau Naaman taat dengan perintah Tuhan melalui Nabi Elisa supaya dia mandi di Sungai Yordan yang sangat terkenal dengan kotor dan joroknya itu. Setelah menaati perintah Tuhan, Naaman bisa sembuh adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, kita menolong orang itu dengan sukacita, dengan ikhlas, tanpa menunggu imbalan atau tanpa mengharapkan hadiah dari orang yang kita tolong. Seperti Nabi Elisa menolong Naaman, mau dikasih hadiah tapi dia menolak adik-adik. Nah, dari semua itu yang terpenting untuk kita pelajari hari ini adalah bahwa Tuhan menyembuhkan Naaman. Tuhan menyembuhkan Naaman supaya semua orang percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Nah, seperti saat ini adik-adik, di tengah-tengah wabah virus corona, nah kita percaya bahwa Tuhan akan membuat virus corona ini meninggalkan dunia ini jauh dari kehidupan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bisa adik-adik baca dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 17. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 17. Tapi hari ini kita membacanya dari ayat 10 sampai 14. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya adik-adik. Di ayat yang ke-10 sampai 14. 1, 2, 3.
Ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu bersuka cita, untuk selalu taat akan perintah Tuhan. Dan kami percaya Bapa, virus corona yang saat ini melanda tempat kami, negara kami, dan berbagai tempat di belahan dunia lainnya, Tuhan akan pulihkan semua itu, dan kami percaya bahwa virus ini akan segera berlalu. Ini doa kami Tuhan, amin. Adik-adik, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, di mana nyata Dia masih boleh memberikan kita kesehatan dan nafas hidup untuk kita beribadah kepada Dia di saat hari ini. Untuk itu, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, persembahannya semuanya dilipat rapi-rapi, jangan diramas-ramas, karena ini untuk Tuhan. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tetapi itu Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka baik jasmani maupun rohani mereka. Dalam pendidikan mereka Tuhan, saat ini mereka belajar dari rumah masing-masing, biarlah mereka tetap bersuka cita, mereka tetap melaksanakan tugas, mengerjakan tugas mereka dengan baik. Berdoa juga Tuhan buat orang tua dari masing-masing adik sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada adik-adik sekolah minggu di dalam mendidik dan membesarkan adik-adik sekolah minggu, di dalam mendampingi serta mengenalkan Tuhan sebagai juru selamat buat adik-adik dan sebagai penolong hidup mereka. Kami semua Tuhan sebagai kakak-kakak pengasuh, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan biarlah kami tetap sukacita di dalam melayani Tuhan melalui adik-adik sekolah minggu. Kedua pendeta kami Tuhan, TU, majelis, kostor dan orang-orang yang bekerja dalam gereja ini, kami berdoa biarlah mereka tetap mengangkat tugas mereka dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari pelosok hingga ke pusat, biarlah mereka tetap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, mengedepankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi mereka, serta mereka selalu takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang kami telah kumpulkan di pagi ini, biarlah persembahan ini dikelola untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan berkati, biarlah dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak pengasuh yang dalam minggu ini baru ulang tahun. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini malas bersekolah minggu, Tuhan ketuk hatinya, biarlah minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat tenaga medis, para dokter, suster, perawat, dan orang-orang yang terlibat, yang memberikan diri untuk terlibat dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati, mencukupkan kebutuhan mereka, memberikan sukacita di dalam mengangkat tugas mereka, dan biarlah Tuhan keluarga mereka terus mendukung mereka di dalam melaksanakan tugas. Dan pasien-pasien Tuhan dari COVID-19 ini, Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka. Ini doa kami Tuhan, kami mohon ampun jikalau dalam ibadah kami di pagi ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mohon ampun Tuhan jikalau kami masih membantah orang tua kami, masih tidak dengar-dengaran, dan kami juga masih melawan, masih suka marah-marah kalau ditegur orang tua kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami saat ini sampai Maranatha. Amin. Nah, adik-adik semua masih semangat? Kalau masih semangat, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berkata, "Dalam Tuhan kita bersaudara."
adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Karena Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kita, adik-adik jangan pernah takut untuk berdoa, meminta ampun kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak pengasuh berpesan, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan yang terpenting, senantiasa berdoa dan rajin membaca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.